Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya Herlan Firmansyah bisa berbagi kembali untuk membahas tema yang berkaitan dengan metode perhitungan pendapatan nasional. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan latihan soal yang soal tersebut sudah di-share pada video sebelumnya, yaitu latihan soal metode perhitungan pendapatan nasional. Sebelum dilanjutkan, apa kabar hari ini? Saya berdoa semoga kita semua, siapapun yang menyimak video ini, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, ya. Kemudian usia yang berkah, insya Allah demikian. Kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Nah, ini dia soalnya. Data yang dimiliki untuk perhitungan pendapatan nasional suatu negara adalah sebagai berikut. Ini ada beberapa data sebagai petunjuk soalnya ya. Ada government expenditure, yaitu belanja negara atau belanja pemerintah yang disebutkan dengan G dalam rumusnya. Ada wage, wage di sini adalah upah. Kemudian ada society expenditure, ada pengeluaran ya untuk society ya, untuk jaminan sosial. Kemudian ada interest ya, ada interest itu bunga, ada ekspor, ada rent, ada investment, ada import ya, kemudian ada consumption. Yang ditanyakan itu adalah berapa pendapatan nasional dengan metode pengeluaran ya, seperti apa jawabannya. Nah, ini dia ya. Kita ketahui konsep dasarnya dulu. Ya, ini ketahui konsep dasarnya seperti ini. Yang ditanyakan adalah metode pengeluaran. Nah, kita ketahui konsep dasar metode pengeluaran itu seperti ini. Bahwa metode pengeluaran dihitung dengan menjumlahkan total pengeluaran yang dikeluarkan oleh seluruh rumah tangga ekonomi suatu negara selama 1 tahun. Ya. Jadi rumah tangga ekonomi itu ada 4, ada rumah tangga konsumen, pengeluaran disebut dengan konsumsi, simbolnya adalah C. Yang kedua ada rumah tangga perusahaan atau produsen, pengeluaran disebut dengan investasi, simbolnya adalah I besar. Kemudian ada rumah tangga pemerintah, pengeluaran disebut dengan government expenditure, disimbolkan dengan G. Kemudian ada rumah tangga luar negeri, di situ selisih atau ekspor neto ya, ekspor dikurangi impor. Kurang lebih seperti itu konsep dasarnya. Kita lihat di soal, saya berikan tanda merah itu adalah data yang akan kita masukkan ke dalam rumus perhitungan pendapatan nasional dengan metode pengeluaran. Ya, ini rumusnya Y sama dengan C I G X min M. Ya, ini adalah konsumsi, ini adalah investasi, ini adalah government expenditure, ini adalah ekspor, ini adalah impor. Kita masukkan angkanya. Nah, angka-angka yang ada di soal pertama adalah konsumsi, consumption. Ini ada 90, kita masukkan langsung ke soal. Ini ada 90 ya. Kemudian investasi 120, kita masukkan 120 ke soal. Ya, kemudian ada lagi government expenditure. Ini 110, 500 kita masukkan ke soal, ke rumus ya. Kemudian ekspornya berapa? 45.200 kita masukkan ke rumus. Kemudian impornya berapa? 40, kita masukkan juga ke rumus. Ya. Setelah dimasukkan angka-angkanya, kemudian kita hitung. Ya. Kita hitung, kita jumlahkan 90 ditambah 120 tambah 110 500, hasilnya adalah 320.500. Kemudian 45.200 dikurangi 40, hasilnya 5.200. Kemudian langsung tambahkan, hasilnya adalah 325.700. Nah, 325.700 itu adalah sebagai jawaban dari soal ini. Ini adalah pendapatan nasional dengan metode pengeluaran sebagaimana yang ditanyakan di soal. Ingat konsep dasarnya, ingat rumusnya, masukkan data yang ada di soal. Itu cara menjawabnya. Adapun data-data di soal yang tidak ada di rumus, yang tidak diminta oleh rumus, berarti itu sebagai jebakan soalnya. Kita abaikan saja. Itu soal nomor 1. Kita masuk ke soal nomor 2 ya, kita masuk ke jawaban soal nomor 2. Soal nomor 2 seperti ini.
Data yang dimiliki untuk perhitungan pendapatan nasional suatu negara adalah berikut. Ini datanya. Nanti kita bisa hitung data ini. Ya. Yang tanyakan adalah pendapatan nasional dengan metode pendapatan dan metode pengeluaran. Kalau soal nomor 1 tadi yang tanyakan hanya metode pengeluaran. Hanya pendapatan nasional dengan metode pengeluaran. Kalau soal ini dua nih. Metode pengeluaran ditanya, metode pendapatan ditanya. Ya, kita jawabnya. Kita jawab soal ini. Nah, kita ingat konsep dasarnya. Konsep dasarnya itu adalah ya kita bisa cari di konsep dasarnya. Pertama, konsep dasar yang pertama adalah metode pendapatan. Ya, metode pendapatan. Metode pendapatan dihitung dengan menjumlahkan total pendapatan yang diterima oleh seluruh pemilik faktor produksi. Faktor produksi ada 4. Ya, rumusnya ini metode pendapatan. Total pendapatan yang diterima oleh seluruh pemilik faktor produksi. Faktor produksi tanah, mereka yang memiliki faktor produksi tanah akan mendapatkan sewa. Ini ya R, rent. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja atau SDM akan mendapatkan wage. Sumber daya modal akan mendapatkan interest, bunga. Skill entrepreneur akan mendapatkan profit. Nah, ini rumusnya. Dari rumus ini kita cari di soal mana yang itu cocok dengan rumus. Pertama R, R-nya kita cari ada R di sini. Nah, 92 kita masukkan, ada 92. Kemudian wage-nya adalah 95. Ya, 95 kita masukkan. I-nya adalah interest 81.200 kita masukkan. Kemudian profit. Nah, kita masukkan juga profit ke sini. Nah, itu sudah dimasukkan angka-angka yang ada di soal, kemudian kita hitung. Hasilnya adalah 368.200. Itu adalah pendapatan nasional dengan metode pendapatan. Dengan memasukkan angka-angka yang di soal ke rumus RWIP. Ingat konsep dasarnya, ingat rumusnya, masukkan angkanya. Kemudian yang kedua, metode pengeluaran. Metode pengeluaran sama seperti soal nomor 1. Rumusnya ini kan kita cari. Kalau yang tadi saya kasih tanda hijau, yang metode pendapatan. Ya, kalau metode pengeluaran saya kasih tanda merah. Yang merah-merah ini masukkan ke rumus. Ya, rumus. Saya sudah masukkan tuh yang merah-merah. Konsumsinya itu adalah 300. Investasinya 130. Government expenditure-nya G-nya 200 500 ya. Kemudian 50 200, 50.000 ekspor impornya, kemudian kita masukkan, kita jumlahkan, hasilnya adalah 630 500 ditambah 200. Hasil akhirnya adalah 630 700 ya. 630 700 itu adalah pendapatan nasional dengan metode pengeluaran. Ya, dengan metode pengeluaran. Ini angka-angkanya hanya contoh. Nanti dalam faktanya kita bisa melihat data pendapatan nasional yang ada di Indonesia, misalkan yang dipublikasikan oleh BPS. Dalam kasus ini angka-angkanya hanya contoh, sehingga hasilnya beda tuh. Ini 368 200, ini 630 pendapatan nasionalnya dengan dua pendekatan atau dua metode pendapatan dan metode pengeluaran. Itu jawaban latihan soal nomor 2. Kita masuk ke soal berikutnya. Soal berikutnya itu kita menggabungkan pendapatan nasional dengan pendapatan per kapita ya, dengan pendapatan per kapita. Nah, ini dia. Jadi yang tanyakan adalah pendapatan nasional dengan metode pengeluaran dan pendapatan per kapitanya. Kita langsung masuk ke lembar jawabannya, ke kunci jawabannya. Jadi jawabannya seperti ini. Ya, ingat konsep dasarnya. Di sini ada dua konsep dasar yang harus diingat, dipahami kembali. Satu, pendapatan nasional dengan metode pengeluaran. Yang kedua, pendapatan per kapita.
Kalau metode pengeluaran tadi sudah dibahas di soal 1 dan 2 bahwa metode pengeluaran dihitung dengan menjumlahkan total pengeluaran. Nanti rumusnya adalah C, I, G, X, min M. Yang kedua, konsep harus kita pahami adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara selama 1 tahun. Dihitung dengan cara membagi total pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Sekali lagi, pendapatan per kapita itu adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara selama 1 tahun. Untuk menghitungnya kita bisa membagi total pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Jadi total pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Hasilnya adalah pendapatan per kapita. Kita coba langsung selesaikan soal ini. Pertama, hitung dulu pendapatan nasional dengan metode pengeluaran. C, I, G, X, min M. Kita masukkan angka-angkanya yang ada di soal. Saya sudah kasih tanda merah ini, ya, yang ada di soal, yang ada tanda merahnya itu berarti yang diminta di jawaban, ya, di rumus. Kita masukkan semuanya dan hasilnya adalah sudah kita ketahui, sudah saya hitung, ya. Hasilnya adalah 1000. Ya, 1000. Di sini ada simbol juta. Kalau 1000 juta berarti 1 miliar, ya, 1 miliar. Saya hilangkan dulu tanda jutanya. Kita sederhanakan dulu. Ini 1000 atau 1 miliar. Yang kedua yang ditanya oleh soal nomor 3 ini adalah pendapatan per kapita. Saya simbolkan di sini IPC. IPC itu adalah income per kapita. Income per kapita. Income per kapita. Kalau bahasa Inggrisnya income per kapita. Kalau bahasa Indonesianya pendapatan per kapita. Nah, IPC sama dengan Y dibagi jumlah penduduk. Boleh Y, boleh JNP, boleh JDP. Saat ini saya karena di atasnya kita menggunakan simbol Y, ya, maka saya juga di sini menggunakan simbol Z. Jadi Y dibagi jumlah penduduk. Jumlah penduduknya sudah ada di soal. Y-nya sudah kita temui di jawaban sebelumnya. Sehingga bisa dimasukkan Y-nya adalah 1000, jumlah penduduknya ada 100. 1000 dibagi 100 hasilnya adalah 10. Ya. 1000 dibagi 100 hasilnya adalah 10. Nah, 10 apa? Tadi kan kita sederhanakan, jutanya dihilangkan, berarti 10 juta. Apa makna IPC 10 juta? Itu artinya pendapatan rata-rata penduduk di soal ini, ya, negara X nih, pendapatan rata-rata penduduk negara X adalah 10 juta per tahun. 10 juta per tahun. Itu makna dari jawaban IPC ini. Ya, itu pembahasan soal pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada 3 soal yang kita bahas. Dan sekiranya ada tambahan penjelasan, ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.